Kita itu kan hidup bukan mandiri ya. Kita tidak tahu apa penyebabnya, tetapi Betul. eh, lingkungan dan diri itu tentu saling berpadu. Jadi lingkungannya memiliki. Dari 60 buku yang sudah ditulis itu, yang paling jenengan sukai dan menyentuh hati dan mungkin, wah ini perlu dibaca itu yang mana? Ah, Dari pengalaman kan apa itu. ya Pak? Jadi 60 itu sebagian memang saya tulis dengan teman-teman ya. Nah, saya sebagai editor, sebagai kayak begitu antologi lah. Yang pribadi itu saya punya buku itu khusus membahas tentang teori menulis. Itu ada 5 khusus itu. Iya, 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 iya. Kalau diminta mana yang paling disuka, saya suka semua. Gitu ya. Karena memang pengalaman pribadi Iya. ya, penerimaan diri gitu. Saya buku yang terbit tahun 2012 itu Rahasia Top Menulis. Rahasia top menulis ya itu ya. Tahun 2012 itu diminta oleh Alex Media Komputindo Jakarta. Dan itu kabarnya di Jakarta katakanlah di Ya review. dibedah rame di Gitu ya. TB Matraman itu. TB terbesar se Indonesia dari Gramedia yang terbesar se Indonesia. Kemudian berikutnya tahun 2014. 2014 ya itu. Terus tahun 2015 saya bikin buku Pagi Pegawai Petang Pengarang. Nah, itu Ini cerita-ceritaan, ini pengalaman pribadi, iya, ya kan? iya betul. Betul. Bagaimana saya menyiasati itu. Terus berikutnya lagi tahun 2000 berapa? 2016 itu SOS Sopo Rasibo. Sopo Rasibo ya. Ya, SOS menulis dalam kesibukan. Nah, 2017 saya menulis buku Write or Die. Jangan mati. Right or die ya. Ya, Write or Die. Jangan mati sebelum menulis buku. Lalu yang terakhir Writing is Selling tahun 2018. Jadi 14, 15, 16, 17, 18 tiap tahun buku teori menulis ada satu. Nah, yang SOS tadi permintaannya selalu mengalir karena itu tahun 2020 saya cetak lagi, saya revisi, edisi revisi sampai sekarang. Saya kok justru melihat ini right or die. Gitu. Nah, itu. Jangan mati sebelum menulis. Itu apa itu yang disampaikan di situ itu? Itu menjadi semangat saya dalam menulis sekarang. Jadi karena Write or Die menjadi semboyan saya. Jadi saya menulis itu memang harus ada semboyannya supaya tidak males itu. Itu menjadi semangat dalam diri saya menulis atau mati. Nah, menulis itu konteksnya adalah ya menulis, mengetik dan atau menyiapkan apa dan bagaimana menulis itu termasuk proses menulis. Sehingga tadi Pak Akdiat tadi ketika masih jalan-jalan bikin catatan itu sudah proses menulis itu. Jadi saya pahami semacam itu ya karena menulis ada pra menulis, menulis dan apa itu pasang ngedraft itu ya. Jadi termasuk editing apa itu bagian dari proses menulis. Nah, sehingga dengan adanya semboyan tadi itu menjadi apa ya pendorong kalau saya malas dan menjadi daya tahan kalau saya dapat godaan. Jadi istilahnya daya dorong kalau saya malas dan daya tahan ketika saya dapat godaan. Itu berarti ada filosofi di balik right or iya, die itu. iya. Artinya bagaimana filosofi itu yang Gini, jadi di sana itu memang saya mengadopsi dari hidup atau mati itu perjuangan arek Surabaya. hidup atau mati? Iya. Iya. Supaya bersemangat maka lebih baik ya menulislah itu ya. Kenapa menulis itu wajib? Jadi maknanya wajib. Karena saya turunkan dari al-alaq. Lah ya. Jadi saya al-alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu
Iqra bismi rabbika alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya sampai 5. Di sana ada kolam. Jadi ada kolam. Jadi Tuhan itu mengajarkan dan mendidik manusia itu dengan kolam ya. Nah, kolam itu maknanya bisa sabda beliau ya. Sabda itu beliau itu baik yang tertulis maupun enggak tertulis ya. Nah, saya tangkap sebagai yang tertulis tentu saja ya mungkin kitab-kitab ya. Sementara dalam Quran, tetapi yang berdasar dalam Quran, kitab suci atau hadis itu kan semula dalam pikiran. Saya pandang dari segi budaya, apa yang muncul sebagai produk budaya itu juga budaya dan karena itu memang harus dimunculkan. Lah, tulisan itu ada karena diadakan. Ada Karena diadakan. Gak akan mungkin atau saya belum pernah ceritanya ke Quran disabda oleh Allah jadi Quran enggak ya. Harus lewat penulis. Betul. Jadi Tuhan itu mewujudkan sabdanya itu lewat para ulama, lewat orang-orang pinter itu sehingga jadi tulisan kan begitu kan. Sehingga dalam penafsiran saya mohon dikoreksi kalau salah. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu wajib. Bacalah atas nama Tuhanmu itu wajib, kewajiban dan karena itu pengadaan yang dibaca itu juga wajib. Nah, itulah mengapa saya mewajibkan diri untuk menulis. Tapi kan Iqra kan baca saja, berarti baca itu wajib. Iya, tapi lihat ayat-ayat seterusnya. Di sana ada kolam. Kolam itu harus diuktubkan, Pak. Jadi kolam itu harus diuktubkan, harus ditulis. Yang menulis siapa? Ya manusia. Lah saya pengen seperti itu. Saya ingin mewujudkan apa yang ditulis itu. Sehingga bagi saya menulis itu wajib. Silakan orang lain tidak percaya, silakan tidak. Ya monggo, saya menafsiri itu sebagai saudara kembar dari baca. Nah, inilah yang sebenarnya nun sewu perintah yang sejatinya itu sangat sentral, sangat penting, tetapi malah diabaikan oleh umat Islam. Kelemahan kita ada di sini ini. Mohon maaf. Zaman di Irak waktu itu ya, itu. Jadi zaman Abbasiyah. Iya, itu kan ada di Irak itu. Irak, Baghdad. Itu ada di sana ada 38 perpustakaan besar. 38 perpustakaan besar. Dalam sejarah tercatat begitu. Dan kita nggak ada di Surabaya. Saiki loh ya, yang modern kayak begini kan ada. Dulu di sana ada 38 perpustakaan besar. Yang luar biasa, yang memuat antara buku-bukunya para filosof Islam, termasuk Ibnu Sina macam-macam itu kan hangus karena kebelekan itu. Iya betul. Itu kan dibakar sampai ada istilah sungai itu seperti lautan hitam. Betul. Itu kan ada penghangusan buku. Iya. Tapi kan gini, kabarnya generasi muda kita saat ini itu nggak suka itu menulis. Dan juga nggak suka baca, kecuali baca WA ya. WA tadi. Yang disukai kan listening, mendengarkan. Nah ini gimana itu terjadi perubahan yang bagaimana pendidikan di kita itu? Ini sudah saya sampaikan mungkin dalam forum lain ya. Memang generasi milenial ini generasi yang mereka berada dalam lompatan, dalam disrupsi yang luar biasa, ada disrupsi yang luar biasa. Apa yang kita alami di masa kemarin itu sama sekali tertinggal sama sekarang. Ada yang masa pandemi ini tertinggal jauh ya. Betul. Kita nggak terprediksikan apa-apa. Betul. Buku yang katakanlah anak-anak harus baca ya. Dulu kita bayangkan pada usia kita itu anak-anak suka SMP baca. sudah mulai nulis, berarti bacanya sudah SD. Sekarang memang karena perubahan kebudayaan yang luar biasa itu secara global ya. Kita kan makin global. Kalau dulu belum begitu global, sekarang sangat global. Ketika kita belum begitu siap, sudah ada
budaya baru yang luar biasa dan kita harus menyesuaikan ini untuk anak-anak. Bagaimana ini terjadi ya? Kita tidak bisa mengkhianati sejarah. Ya seperti begitulah dan kita harus menyesuaikan. Mau tidak mau harus beradaptasi. Jadi di abad 21 itu harus beradaptasi terhadap inovasi yang ada. Akhirnya harus kolaborasi, ya kan? Dan itu akhirnya kita jalani sebagaimana yang ada, muncul kreativitas dan seterusnya. Nah, untuk anak-anak yang itu, kita bukunya sekarang harus e-book kan? E-book, betul, e-book. Harus e-book dan seperti saya ya, apa yang saya lakukan sekarang ini? Ya, sekarang ini saya tetap buku tetap cetak. Mengapa? Karena masih ada sisa-sisa prajurit. Iya betul. Masih ada sisa-sisa generasi semacam kita itu masih suka buku teks, buku yang tercetak maksud saya. Jadi meskipun banyak orang ngomong e-book, saya sepakat e-book memang ada, tapi di Indonesia itu masih berjalan loh buku teks itu, buku cetak itu. Betul. Masih saya tempuh itu. Yang kedua, saya lebih rajin ke blog. Mengapa? Mungkin saja nyantol ke mereka karena kalau baca-baca tambah gambar kan lumayan. Betul. Nah, kemudian saya juga punya Facebook. Jangan iya. lupa. Wah, luar biasa. Kemudian saya juga promonya di IG Instagram. Ya. Harus punya. Harus ada promo juga itu ya. Iya. Karya itu harus dipromokan, Pak. Anak-anak muda itu nggak dipromokan, kalau dipromokan belum tentu mau. Terus yang terakhir, saya punya punya ya, YouTube channel juga ya, Blantik gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi anak muda sekarang kan suka dengar atau lihatnya YouTube ya. Nah, lihat YouTube, makanya saya bikin YouTube. Mengapa semula juga saya batin aja dulu. Mestinya saya dulu udah bikin gitu. Betul. Tapi kok lama nggak nyantol. Sementara anak-anak muda sekarang sudah betul-betul ke sana. Berarti kira-kira yang terjadi dengan informasi teknologi yang luar biasa ini, guru juga harus kamuflase, artinya harus reform sendiri tentang bagaimana pembelajaran, bagaimana materi, terutama dalam literasi ini. Oh betul, Pak. Kalau nggak begitu betul-betul ribet. Kita kan juga belajar. Bagaimana kita pakai Zoom, bagaimana kita pakai Google Meet, bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita memberi tugas, bikin Google Form untuk tugas, untuk daftar hadir, macam-macam kan belajar semua. Betul. Seperti kita kan harus belajar dan bikin tim, bikin macam-macam itu kan kita harus belajar. Dan kalau nggak begitu ya kita ketinggalan. Ini sekarang lagi marak. Insya Allah besok Selasa saya ngisi. Gitu ya ngisi itu ya. Nah, untuk para guru ya, selingkung PGRI di Jawa Timur. Nah, tuntutan guru untuk melakukan blended learning. Blended learning itu apa blended learning itu? Nanti biar dijelaskan ahlinya, tapi gitu ya? Intinya antara lain ya online juga oke, sebagian ada juga yang tatap. Nah, gitu ya. Kalau kami sementara ini semua online, Pak. Setahun pun Juli kuliah online nggak usah. Iya, setahun kita memberi kuliah kok gitu kan. Itu. Jadi harus seperti itu sampai saya tuh tercengang kapan hari itu, Pak. Sekarang ada sekolah yang totally daring, Pak. Luar biasa. Totally daring. Jadi totally online di Jakarta baru, Pak. Totally, dan itu sangat menarik. Ya? Iya, banyak pesertanya sudah. Saya mendapat info dari seorang kawan di Jakarta sudah ada. Ini tingkat apa? Tingkat menengah SMA atau tingkat SMA ya itu? Ya, kalau nggak keliru. Nanti akan saya akan saya selidiki lebih lanjut. Ya. Totally, Pak. Totally ya. Ya, ini kan berarti gini, Pak. Apa yang jenengan katakan tadi dan pengalaman dari bagaimana Pak Naryo, bagaimana guru-guru itu kan sebenarnya keikhlasan seorang guru
itu cukup berarti bagi seorang murid. Barokahnya itu loh Pak. Iya tak? Nah ini kembali ke arah sekarang. Sekarang tuh bisa jadi apa ya? Banyak orang mengatakan sekolah semakin lama semakin nggak sekolah. Semakin lama semakin mahal. Apalagi akhir-akhir ini memang pendidikan katanya mau ada pajak pendidikan. Nah ini kan lingkungan itu kan menurut mereka bisa jadi patah hati, patah semangat. Ya. Bagaimana ini Pak? Di dunia yang serba kompetitif, mau tidak mau, memang kita nggak bisa mengelak Pak. Kita ini pendidikan secara umum ini memang mau tidak mau tuh banyak meniru dari Barat. Iya. Dalam amatan saya itu, kita itu lebih berkiblat ke Barat karena Artinya ke kapitalis, betul kan? boleh Barat bilang kapitalis. begitu cara melihatnya karena dalam dunia akademik juga begitu toh. Jadi sudah ada katakanlah dari berkarya saja itu harus terindeks internasional. Itu sangat besar itu Pak pengaruhnya dalam dunia perguruan tinggi. Katakanlah seseorang harus naik pangkat kalau banyak berkarya di sana itu ya. Betul, ya, Itu ya. kan memengaruhi bagaimana orang berkarya dan itu menurun ya pada bagaimana beliau-beliau memberi materi kepada mahasiswa dan mahasiswa nanti akan Betul. menurunkan bagaimana kebiasaannya kepada siswa-siswa. Begitu. Nah, kecuali ada gerakan dari katakanlah di Indonesia ya yang anti mainstream ya, itu adalah saya kira pondok pesantren. Pondok pesantren ya lebih Kalau aneh. pondok pesantren itu yang sebenarnya jauh lebih jos karena itu dua sisi loh pesantren itu. Tapi kan juga begini, walaupun pesantren pun Pak, itu juga ada leveling tuh. Oh iya. Ada yang tingkat-tingkat yang mahal sekali sampai orang-orang nggak bisa Pak itu Pak. Betul maksud saya adalah secara umum pesantren itu kalau dilihat dalam dari segi persamaan level itu relatif lebih baik lah menurut saya. Artinya kalau sama-sama harganya kasarnya begitu ya. Betul. Itu lebih komplit di pesantren. Menyiapkan generasi yang lebih maksud saya begitu. Cara memandang kapital itu berbeda. Ya, karena kalau di pesantren itu menurut saya beda dengan konsep full day school. Ya, ini full day school. Full day and night school. Kalau full day and night school karena ada pengasramaan itu kan. Pengasramaan itu ya. Jadi pengasramaan itu kan ada pendidikannya. Itu yang sebenarnya andai kata itu jos itu kan bisa gendong indit dengan yang kecil-kecil Pak. Jadi gerakan pesantren, pendidikan pesantren itu kalau memang dinasionalkan itu saya kira dalam 50 tahun ke depan itu efeknya makin bagus itu. Saya tidak banyak kompeten bicara tentang itu dalam amatan saya saja. Dalam amat. Memang betul pesantren itu menjadi yang trademark ya, trademark yang juga dalam beberapa universitas Islam yang ada di Indonesia itu kadang-kadang bahasa Arab itu bukan dari kuliah, tapi dari senantrinya itu loh, dari pesantrennya itu yang bisa itu. Nah, apa yang terjadi adalah banyak yang pada sebelum masuk ya dibuat masuklah kepada pesantren, itu loh yang itu. Seperti di kampus-kampus saya itu kan gitu. Itu mungkin di Indonesia nggak ada. Pesantren itu nggak ada. Tapi gaya luar negeri Pak yang ada bukan pesantren tapi dormitory atau bisa jadi tinggal di resident. Jadi resident di situ itu. Nah di situ itu tapi sasarannya adalah biar nanti akses ke perpustakaan biar cepat, semua cepat. Tidak ada kegiatan-kegiatan seperti yang di pesantren yang full day itu kan di situ itu nggak ada itu. Iya. Ya, ya beda karena di sini kan kalau di pesantren itu sekian persen itu memang khusus untuk mendidik. Jadi lakunya itu. Jadi saya selalu percaya yang bagus itu saya kira
mendidik itu ya ilmu ya lakunya. Jadi ilmu dan amal. Betul. Ilmiyun wa amaliyun. Nah, al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Kan? Satunya ada ilmunya, satunya pelaksanaan dari ilmu itu. Nah, di YouTube saya ada ilmu dan amal. Ya, jadi itu saya sangat percaya. Itu saya terkagum-kagum dengan pesantren terus terang saja ya. Secara umum Iya, gitu ya, iya. meskipun ada pesantren yang belum seperti itu, tapi secara umum yang saya pernah datangi dan saya alami dulu itu memang begitu. Jadi berwudu itu ya bukan hanya begini-begini tapi dipraktekkan. Nah, keliru ya harus ditok-tok tangannya gitu ya. Sholat kalau nggak bener ya harus ditutup punggungnya dan seterusnya. Ini tantangan yang luar biasa, Pak. Sebagai seorang yang menguasai literasi ya. Kemudian dengan kondisi menurut saya teknologi informasi semacam ini yang bisa jadi orang sudah nggak suka menulis, jangankan menulis baca aja nggak suka. Sukanya kan nonton terus kan gitu itu. Ditambah dengan beberapa lingkungan-lingkungan yang nggak mendukung. Ini tentu sebagai seorang yang sangat menyenangi, menguasai atau pakar literasi, kira-kira bagaimana membuat anak-anak milenial ini bisa seperti ini? Saya kira ya tetap tidak bosan harus memberi exposure. Kita mengajak, memberi exposure ya, termasuk tulisan ya, ajakan di YouTube ya. Apa yang saya lakukan ini menurut saya itulah gagasan saya. Itulah yang saya maksud, saya mendekati mereka dengan materi saya kan ada sinau hikmah, ada yang ngaji literasi gitu kan. Itu maksud saya adalah ngaji literasi itu ya tentang literasinya, yang satunya sinau hikmah itu apa, nyantoli bapak-bapak. Itu untuk bapak-bapak bagaimana sih menghadapi hidup dan seterusnya itu. Artinya apa? Saya menjaring pembaca itu bismillah itu dengan random begitu. Bahwa ya siapa saya sih nggak sibuk, siapa sih nggak terkungkung kalau begini, tapi insya Allah masih bisa berbagi itu. Jadi harus diberi exposure pada anak-anak muda itu ya, ya memberi contoh, siapa tahu ada yang nyantol dari sekian orang gitu ya. Dan jangan lupa sekarang banyak sekali ya di Indonesia itu buku-buku yang guru-guru yang sudah kami gerakkan ya. Mereka punya buku, mereka pelatihan, dan jangan lupa guru itu manjur omongannya. Jadi guru-guru itu bisa nularin siswanya. Sebab itu saya selalu bilang pada guru-guru yang saya latih itu. Kalau saya memberi materi, Ibu, Bapak Ibu di sini tolong yang belum bikin buku segera bikin buku. Kalau perlu pengantar saya buatkan insyaallah. Betul ya. Kalau perlu endorsement insyaallah saya beri. Kalau saya longgar saya buatkan. Supaya apa? Kita harus memberi teladan. Jadi ibaratnya kalau panjenengan belum mandi, jangan menyuruh anak mandi. Kalau panjenengan belum kelihatan seger cantik, jangan menyuruh anak-anak seger cantik. Kalau belum nggak mau ke masjid, jangan ngoprak-ngoprak anak-anak ke masjid. Itu berarti tidak konsekuen. Nah, kalau panjenengan menyuruh anak-anak menulis, jangan harus menulis dulu. Harus mulai dulu. Harus bikin buku dulu untuk dipamerkan. Jadi begitu. Jadi beliau tahu karena saya punya buku. Betul. Ya, dan itu banyak Pak sekarang ya, ada lembaga-lembaga besar, PEGRI, IGI itu sudah melakukan penelitian tuh karu-karu. Nah, sekarang sudah puluhan ribu yang teman-teman guru itu yang sudah mencetak bukunya. Itu saya kira ini kalau diteruskan dalam tahun-tahun ke depan, mau tidak mau ada pengaruhnya. Saya sangat optimis itu. Jadi mosok di kupingnya dikorok kayak begitu, gak nular belas. Katakanlah kayak jualan lah, paling tidak 5% ketemu lah. Jadi misalkan arek katakanlah dari anak 100, 5 pasti ada yang suka baca. Betul. 10 atau 5 mesti ada yang suka baca, ada yang suka nulis. Kalau dikondisikan seperti itu, diberi contoh oleh gurunya.
Kan enak Pak itu. Tapi yang mungkin jenengan pahami, kita juga pahami sebagai orang tua ya. Kalau melihat anak-anak kita saat ini, generasi milenium sekarang ini, lebih suka main game yang sampai berlarut-larut sampai pagi daripada yang saya menceritakan baca buku itu. Nah itu tentu saja ada beberapa yang mungkin kunci-kunci bagaimana mendidik anak ini supaya selain ketauladanan loh, selain nanti itu juga memberikan konten-konten yang ke sana loh. Ada misalnya itu. Itu pilihan Pak. Gitu ya. Kita banyak pilihan, ya bergantung bagaimana mengarahkan. Yang mengarahkan Ya, itu ya, yang mengarahkan. mengarahkan itu ya. Jadi itu kan pendidikan. Pendidikan ini tetap menurut saya ya keluarga, ya sekolah, ya masyarakat. Artinya nomor satu kan pendidikan tetap keluarga toh. Jadi pertama itu kan tetap keluarga. Bahwa kita titipkan ke excellent children itu nomor 2. Nomor 2 Nomor 3 basisnya masyarakat. masyarakat. Jadi nomor satu keliru kalau orang berpikir bahwa ya di sekolah ini terus kabeh diserahkan ke excellent children. Salah itu. Excellent Children itu adalah sekolah Independent International School di Gresik ya. Betul. Ini audience, oke. Nah itu kedua. Kedua malah. Iya, basis pertama tahu keluarga, Pak. Betul. Karena memang kita diminta untuk hindarkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu kan awake dhewe dhisik, baru anak-anak, baru istri dan seterusnya. Berarti ketika ada anak yang main game sampai larut malam dan pagi, itu keluarga nggak mengarahkan berarti? Saya kira nggak bisa mengendalikan. Iya betul. Betul. Ya bisa mengarahkan tapi nggak bisa mengendalikan. Karena efeknya itu cukup berat, Pak. Betul. Efeknya nanti keras kemudian balik ke keluarga dan berani, ya. Pak. Artinya gini, jadi ada keluarga yang main game, berarti kalau bisa mengarahkan berarti anaknya mainnya di rumah. Tetap main tapi di rumah. Tapi tetap di rumah toh, tidak memengaruhi lain. Paling enggak itu kan tidak berefek sosial. Iya. Jadi untuk itu ya silakan gitu ya. Namanya seneng. Seneng itu sulit untuk digandani kan gitu kan. Kalau ya diarahkan bisanya diarahkan, dan prinsipnya kan begitu, membentuk karakter itu kan memang dari rumah. Di luar itu polesan. Karena itu literasi itu kan literasi keluarga nomor 1. Kemudian literasi sekolah, GLS, gerakan literasi sekolah. Kemudian gerakan literasi komunitas atau masyarakat. Tapi di Indonesia dimainkan dari sekolah dulu. Karena nggak mungkin melakukan diseminasi yang keluarga se-Indonesia. Jadi kalau di Indonesia literasi gerakan literasi nasional itu lewat sekolah dulu. Dianggap bahwa sekolah itu lebih efektif karena lebih mudah jalurnya. Guru kan bisa didik orang kayak kan gitu. Betul. Nah sekolah kan kalau di rumah kan sulit Pak. Aslinya kan 3 ranah ini. Jadi ranah keluarga, ranah sekolah, ranah masyarakat, gitu kan? Masyarakat antara lain ada TBM, perpus umum kayak begitu kan? Nah, perpus keliling gitu kan ya. Tapi yang paling mestinya kan dari rumah. Nah dari rumah itu ada arahan enggak, diberi contoh enggak, di rumah ada buku enggak, nah, di rumah ada buku ini mau coba, nah ini buku nang kono coba, nah rumah gak ada buku ya gak harus diwaca. Nah di rumah saya misalkan ada buku, nak moco sampai bokong-kopong ya ada, misalkan begitu. Itu kan ada harus kondisi dari rumah, termasuk main game tadi. Saya kira itu karena lepas. Mohon maaf saja, karena tidak bisa dikendalikan. Jadi mestinya meskipun main, ya mesti ada jamnya, tuh Pak. Betul. Ya mestinya ada jamnya. Nah, kalau sudah lepas itu ya, itu bahayanya ya efeknya panjang. Iya, baik. Oke. Audience, kalau bisa kita simpulkan apa yang dikatakan oleh Bapak Hoiri tadi itu, yang pertama bahwa mulailah menulis sejak awal. Dan menulis itu tentu harus dilatih dan keluarga lingkungan harus mendukung. Kenapa? Tanpa ada dukungan itu juga nggak akan berhasil. Ingat apa yang dikatakan oleh Bapak pendiri bangsa, pendidikan terutama Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo,
ing madya mangun karso tut wuri handayani. Itu saya pikir sangat kompleks sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Khairi tadi itu memang ke arah sana. Dan jangan malas-malasan, itu yang paling utama. Kerja keras. Makanya orang berhasil itu banyak dari desa karena kerja keras di situ. Kerja keras ditambah lingkungan yang menantang, oh itu luar biasa hasilnya itu. Sehingga itu yang membuat orang-orang yang pada akhirnya nggak cukup belajar di dalam negeri, dibelajarkan ke luar negeri. Seperti di Paman Sam, seperti yang dilakukan oleh Pak Khairi itu. Untuk itu peran daripada keluarga dalam mendidik, membuat lingkungan sangat hebat. Kalau ada anak berani kepada orang tua, perlu dipertanyakan bagaimana pendidikan yang ada di rumah itu. Terima kasih Pak Khairi. Itu yang bisa saya sampaikan, dan audience, thank you very much for watching and goodbye.